A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, izinkan saya dalam kesempatan ini, dalam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema si pengendara unta merah. Kisah ini berawal ketika kaum muslimin dan kaum musyrikin ini, dua orang ini sudah berhadapan. Kisah ini terjadi sebelum perang Badar. Ketika kaum muslimin berhadapan dengan kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy, disitulah Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, di mana sebelumnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ini orang-orang Quraisy telah datang menyongsong dengan keangkuhan dan kesombongannya, wahai Allah. Mereka menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Mereka menentangmu, mendustakan Rasulmu. Mereka menentangmu, mendustakan Rasulmu. Kami hanya memohon pertolonganmu, ya Allah, pertolongan yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, hancurkanlah mereka esok hari." Itulah doa Rasulullah SAW. Selesai berdoa demikian, maka Rasulullah SAW memandang ke arah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah sedang berada di tengah-tengah kaumnya. Dia mengendarai unta merah. Utbah bin Rabi'ah ini ada di tengah-tengah kaumnya. Masih ingatkah pemirsa siapa Utbah bin Rabi'ah ini? Utbah dan Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah adalah pemilik daripada anggur, pohon anggur yang rimbun tempat Rasulullah dan Zaid bin Haritsah dulu bersembunyi ketika dikejar-kejar oleh para budak-budak ketika dakwah di negeri Taif. Utbah bin Rabi'ah itu berada di tengah-tengah kaumnya. Kemudian Rasulullah meneruskan bersabda, "Kalaupun ada di antara mereka yang akan selamat, dialah orangnya si pengendara unta, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Andai kata ada yang mengikutinya, niscaya mereka akan mendapat petunjuk." Itulah doa Rasulullah SAW ketika kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu sudah berhadapan. Setelah itu pemirsa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW setelah itu meluruskan barisannya. Ketika itu Rasulullah SAW meluruskan barisannya itu, ia menggunakan anak panah. Jadi Rasulullah itu meluruskan barisannya. Ketika itu pemirsa, ada suatu peristiwa yang aneh yang terjadi. Peristiwanya adalah salah seorang di antara mereka itu yang bernama Sawat, itu dia agak maju ke depan sedikit. Dia agak maju ke depan sedikit, sengaja dia membuat hal seperti itu. Mengapa dia membuat hal seperti itu? Karena dia ingin menceritakan ada suatu kisah yang akan terjadi. Ia agak maju sedikit. Kemudian Rasulullah setelah meluruskan itu, dia tidak juga. Rasulullah mendekatinya, menusuk perutnya pelan-pelan. Kemudian kata Rasulullah, "Luruskan wahai Sawat." Sawat ini pura-pura, bagaimana itu namanya, pura-pura kesakitan perut dia. Kata Sawat, "Aduh, wahai Rasulullah, perutku sakit wahai Rasulullah." "Mengapa? Perutku sangat sakit sekali. Aku merasa perutku sangat sakit sekali kau tusuk tadi. Maka aku minta hakku untuk mengkisosmu, untuk membalasmu." Seketika Rasulullah meningkapkan bajunya, kelihatanlah perutnya. "Silahkan, balaslah. Kau balas, silahkan kau membalasnya," katanya. Tiba-tiba Sawat ini tadi memeluk Rasulullah SAW dan menciumi perutnya. Berkata Rasulullah, "Apa yang kau lakukan, Sawat? Mengapa kau melakukan hal ini?" "Aku melakukan hal ini, wahai Rasulullah, karena perang sudah dekat. Karena perang sudah dekat, wahai Rasulullah. Dan engkau lihat sendiri bahwasanya apa yang akan terjadi nanti. Aku ingin, wahai Rasulullah, pada akhir hayatku, pada akhir pertemuan kita, pertemuan antara aku dengan kau, wahai Rasulullah, aku ingin bersentuhannya kulit antara aku dengan engkau." Dengan derai air mata, dengan keharuan, ia mengatakan demikian. Karena dia tahu kalau perang sudah berkecamuk, dia kemungkinan akan mati. Maka dia sengaja membuat hal seperti itu. Mendengar kata-kata Sawat tadi, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah,
berdoa untuk kebaikan daripada sahabat itu tadi. Setelah selesai meluruskan barisan itu, maka Rasulullah SAW berdiri di antara barisan itu, kemudian memberikan instruksi penting kepada kabilah-kabilahnya, kepada pasukannya. Ia berkata, kalian semua jangan memulai peperangan sebelum ada instruksi terakhir dari aku, kata Rasulullah SAW. Apabila mereka musuh-musuh mendekat kepadamu, maka barulah kau memanah mereka. Paskan panahmu itu kepada mereka. Lesatkan panah itu terlebih dahulu. Jangan biarkan mereka terlebih dahulu melesatkan panahnya kepada kalian semua. Kalian harus terlebih dahulu melesatkan anak panah kepada mereka. Yang kedua, jangan kau hunus pedang-pedangmu, kecuali jika engkau telah terselubung oleh mereka, barulah kau hunus pedangmu. Demikianlah beberapa pengarahan dari Rasulullah kepada kaum muslimin, kepada para pasukan-pasukan yang akan berperang itu. Kemudian Rasulullah SAW beserta Abu Bakar Siddiq, ia secara khusus dia kembali ke pos komando. Ada posko komando, di situ dia kembali ke sana, dan pos komando itu dijaga ketat oleh seseorang, beberapa orang pasukan. Di situ dijaga ketat oleh mereka pasukan pengawal. Disitulah Rasulullah berada. Di dalam posko itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq diam di situ, dijaga oleh pasukan-pasukan pengawal yang begitu kuatnya. Setelah itu terjadilah sulut api peperangan. Ada seorang provokator yang menyulut api peperangan pertama. Dia bernama Al-Aswad bin Abdul Abid. Ini adalah penyulut daripada peperangan. Ia adalah seorang lelaki yang berjiwa berperangai buruk dan sangat sadis. Ia keluar dari persembunyiannya, kemudian dia berkata, aku bersumpah atas nama Allah, akan aku minum air dari telaga-telaga mereka, atau akan aku rusak telaga-telaga mereka, atau aku akan mati karenanya. Aku bersumpah atas nama Allah, kata tadi Al-Aswad bin Abdul Asad tadi. Dia berkata demikian. Mendengar itu Hamzah bin Abdul Muthalib keluar. Setelah mereka berdua berhadapan, Hamzah bin Abdul Muthalib ini langsung meninju sekuat-kuatnya wajah daripada si ini tadi, Al-Aswad tadi. Kemudian ia mencabut pedangnya, ia tebaskan ke kakinya, pras, tepat di betisnya itu. Darah muncrat keluar. Darah bercucuran muncrat mengenai pasukan-pasukan yang lain, teman-teman daripada Al-Aswad tadi yang ada di sekitar dia itu. Jatuhlah si Al-Aswad tadi tertelentang. Dia jatuh tertelentang, tergeletak, kemudian dia perlahan-lahan dia merangkak-rangkak ingin menuju ke telaga itu sesuai dengan sumpah dan janjinya. Dia merangkak berjalan, kemudian dia tersungkur di dalam telaga itu. Sebelum ia berhasil meminum air dari telaga itu, sumpah dia terlaksana. Hamzah bin Abdul Muthalib menebaskan lagi pedangnya sekali lagi. Pras! Matilah si Al-Aswad tadi sesuai dengan sumpah dia. Pembunuhan yang terjadi atas diri Al-Aswad bin Abdul Abid tadi itu adalah peperangan pertumpahan darah yang pertama di sana. Mendengar itu keluarlah 3 orang pahlawan-pahlawan yang tangguh dari persembunyiannya. Mereka bertiga keluar mendengar kematian daripada Al-Aswad itu. Mereka itu siapa? Mereka adalah Utbah, Saibah, dan Walid. Walid ini anaknya Utbah. Tiga-tiganya ini adalah anak cucu daripada Rabi'ah. Mereka bertiga keluar mengendarai kuda. Dia adalah penunggang kuda yang tangguh, yang gagah perkasa, yang hebat, pemimpin mereka yang sangat terkenal. Kemudian dia keluar. Setelah 3 orang ini keluar, Utbah tadi, Utbah, Saibah, dan Walid bin Utbah ini tadi, keluar pula lah 3 orang yang dari persembunyiannya itu, yaitu Auf, Muawis, dan juga Abdullah bin Rawaha. Mereka bertiga keluar, karena ini duel 1 lawan 1. Ketika ketiga orang itu keluar, bertanyalah ketiga orang penunggang kuda tadi, dengan sombong, angkuh, congkak, takaburnya. Siapa kau? Kata dia. Dijawab oleh mereka bertiga, kami adalah dari golongan kaum Ansor. Kami adalah Auf, Muawis, dan Abdullah bin Rawaha. Pergi kau dari sini. Kami tidak butuh kau, kata dia. Yang kami cari lawan kami adalah lawan-lawan yang tangguh, yang gagah perkasa,
yang sama dengan kami dan derajatnya lebih tinggi, orang terhormat. Yang kami cari adalah anak-anak dari paman-paman kami sendiri, katanya. Karena mereka memang sepupu Rasulullah, memang anak-anak cucu daripada Abdul Muthalib semua. Kemudian salah seorang di antara mereka tadi, Utbah, Saibah, dan Walid tadi berkata, "Wahai Muhammad, hadapkan kepada kami para pejuang yang gagah perkasa, yang sederajat dengan kami, yang sepadan dengan kami dari golongan-golongan yang terhormat." Dengan sombong angkuhnya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Bangunlah wahai Ubaidah, bangunlah wahai Hamzah, bangunlah wahai Ali bin Abi Thalib." Mereka bertiga pun berhadapan. Kemudian karena Ubaidah ini yang paling tua, pemirsa, Ubaidah ini berhadapan dengan Utbah. Kemudian yang kedua adalah Hamzah berhadapan dengan Saibah. Ali bin Abi Thalib, ya keponakan Nabi ini, berhadapan dengan Walid, anaknya Utbah. Tidak perlu menunggu lama, hitungan detik, hitungan menit, sekejap saja pras, matilah musuh-musuh Hamzah dan Ali tadi. Musuh Hamzah, musuh Ali tergeletak bermandikan darah, mati sekejap mata. Karena memang bukan lawannya. Hamzah adalah singa padang pasir, harus berhadapan dengan hanya penunggang kuda. Dihadapkan kepada 3 orang dari kalangan kaum Ansor. Sombongnya, "Kami tidak butuh kau," kata dia. "Kami butuhkan adalah anak-anak dari paman-paman kami sendiri yang terhormat, yang sepadan." Itu musuhnya. Mati kan 2 itu. Bagaimana halnya dengan Ubaidah? Ubaidah dengan Utbah sama-sama terkena 2 tusukan. Melihat Ubaidah luka parah ambruk itu, maka Hamzah dan Ali menyongsong mengejar Utbah. Dan dibunuh seketika itu juga, mati Utbah tadi. Jadi ketiga-tiganya kaum kafir Quraisy tadi sudah mati. Ubaidah digendong oleh mereka, dibawalah ke camp mereka, ke kemah, diobati. 5 hari lamanya, pemirsa. Tidak bisa berbuat apa-apa Ubaidah, karena 2 tusukan itu membuat kakinya tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak, akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhir. Tepatnya 5 hari sesudah perang Badar, ketika mereka selesai mengikuti perang Badar dan kembali ke kota Madinah, disitulah Ubaidah menghembuskan nafas terakhirnya. Demikian tadi tausiah saya, semoga ada manfaatnya bagi kita bersama, bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.